Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kata kami. Katakan semaunya di sini. Ketemu lagi dengan saya Riana Latifa di podcast kata kami. Di sini saya tidak sendirian. Saya ditemani dengan Teh Hanifah selaku Ketua Departemen Perempuan di kami Bandung. Oke teman-teman, sebagai perempuan kita di sini mendapatkan sebuah kabar yang cukup miris dan menyedihkan bahwa ternyata banyak banget ya Teh sekarang kasus-kasus pelecehan, apalagi di kalangan para santriwati yang emang sekarang lagi viral banget. Apalagi di Cibiru gitu ya, terutama tempat kita sekarang emang kita menempati di Cibiru, salah satu pesantren yang berisi mengenai semua santri yang ternyata tidak terduga bahwa yang melakukan pelecehan tersebut adalah ustadznya, kiainya. Berarti memang suatu pelecehan seksual ini tidak bisa kita duga ya akan terjadi dimanapun dan apapun itu. Oke, dan sekarang kita akan mengangkat sebuah tema yang emang lagi viral kali ini mengenai pelecehan seksual kepada perempuan. Oke, di sini saya punya beberapa pertanyaan kita yang emang bakal dijawab oleh Teh Hanifah selaku Ketua Departemen Perempuan di kami daerah Bandung. Oke Teh, buat pertanyaan pertama nih, kira-kira apa sih penyebab terjadinya pelecehan seksual kepada perempuan itu sendiri? Terjadinya pelecehan seksual ya, itu tuh kan mungkin bisa gitu ya kita lihat gitu dari segi pemahaman agamanya ya, karena kita juga harus itu ya menanamkan bahwa pendidikan agama itu sangat penting gitu, sangat penting, sehingga ketika kita mempunyai pemahaman agama yang kuat gitu ya, yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah gitu kita akan terjaga juga gitu ya, akan tidak terjadi pelecehan seksual. Itu ikhtiar kita ya, ikhtiar kita sebagai manusia gitu ya, bagaimana kita mencari ilmu agama sebanyak-banyaknya, dan bukan hanya tahu gitu ya, bukan hanya tahu tentang ilmu agamanya saja, namun kita juga harus mengamalkan gitu dalam kehidupan sehari-hari ya, kayak tahu agamanya, tahu tentang ilmu agamanya, namun kita juga harus bisa mengamalkan itu, karena ketika kita sudah tahu ilmunya dan mengamalkannya, insya Allah gitu pelecehan seksual tidak akan terjadi gitu ya. Dan kita juga harus hati-hati gitu kepada siapapun, karena orang baik pun yang kita duga tidak akan melakukan hal itu bisa saja terjadi gitu. Bahkan itu misalkan ada adik kakaan yang bukan mahram gitu ya, yang kita duga itu tuh tidak mungkin gitu ya, dia tuh emang suka ngajak ibadah kok gitu, suka ngajak taklim bareng kok gitu ya, apalah yang baik-baiknya gitu ya. Memang itu hal baik, semua orang mempunyai sisi baiknya masing-masing gitu ya, namun untuk kasus pelecehan seksual itu tidak bisa kita duga gitu siapa yang akan melakukannya, di mana terjadinya gitu. Nah, kita sendiri gitu perlu kehati-hatian di diri kita gitu. Ketika kita sudah paham agama, kita harus berhati-hati, kita harus menjaga gitu ya, menjaga dari lawan jenis karena bukan mahram gitu ya. Kalau menurut guru saya nanti pernah menyampaikan bahwa perempuan itu ibarat seperti gerbang gitu ya, pembuka peluang mungkin untuk apa ya, misalnya untuk masuknya ke dalam hati kita gitu ya. Apalagi perempuan kan lembut gitu ya, terus hatinya tuh sangat mudah sensitif gitu ya, tersentuh atau apa, itu sisi itu tuh bagus kalau diasah untuk kayak ngasih sayang orang lain, kasih sayang anak-anak gitu ya. Namun ketika berhubungan dengan hati, kita harus lebih hati-hati gitu ya, bagaimana cara menjaga hati gitu ya. Kita juga harus menjaga pakaian kita, menutup aurat kita gitu ya dengan sebaik mungkin gitu ya, karena perempuan itu istimewa, perempuan itu adalah spesial gitu ya. Apalagi Islam ini, di dalam agama Islam tuh sangat memposisikan wanita itu sangat spesial gitu. Jadi kita sebagai orang yang istimewa, perempuan yang luar biasa Allah ciptakan sangat indah dari sisi manapun, kita harus bisa menjaganya gitu. Jadi ketika kita kalau tadi kembali ke gerbang gitu ya, kita harus menjaga tegas gitu, harus berperilaku tegas gitu ya. Memang kita lembut, namun ketika sudah berhubungan dengan hati, ketika sudah ada indikasi atau sinyal kepada
kayaknya ini nggak baik deh gitu. Kita kayak punya sinyal gitu ya, suka punya sinyal kayaknya itu udah nggak baik dari arahnya gitu. Kita harus tegas di situ gitu. Agar apa? Agar laki-laki juga tahu batasannya gitu. Ketika kita sudah tidak menutup peluang, tidak membuka peluang itu, bahkan menutupnya rapat-rapat, itu mereka juga akan malu sendiri gitu, akan mundur dan akhirnya menjaga gitu. Kita kan bisa menyelamatkan banyak orang ya, menjaga hati kita, menjaga hati laki-laki juga gitu, menjaga semua orang gitu. Bahkan generasi kita ke depan kita jaga gitu, mulai dari diri kita sendiri gitu. Jadi pada perempuan kita harus bisa menjaga gitu ya, agar mereka tidak, kalau gerbang itu tidak terbuka dan dia masuk dengan seenaknya gitu, masuk bahkan ke ruang-ruang privat kita gitu ya, kalau misalkan diibaratkan ruangan gitu ya. Jadi kita harus bisa tegas, kita harus bisa menjadi perempuan yang memang lembut, yang memang penuh kasih sayang, namun perlu tegas ketika menghadapi sesuatu yang berurusan dengan hati kita, berurusan dengan sesuatu yang yang perlu kita jaga. Kita harus tegas gitu. Jadi apalagi masalah hati ya, itu kayak bahaya banget ya, bahaya banget gitu. Kita harus tegas itu perlu banget gitu. Perempuan harus tegas gitu, karena ketika tegas gini ya, jadi laki-laki juga akan tahu batasan dan mereka akan otomatis tidak akan mengganggu kita gitu ya, karena mereka juga, ini perempuan punya prinsip gitu ya. Jadi ketika kita punya prinsip, ketika kita punya tameng untuk diri kita gitu ya, takut kita kepada Allah gitu, nyaman mungkin kan pertamanya mungkin itu diawali rasa nyaman ya, yang itu tidak terasa terbuka dan akhirnya rasa nyaman itu menimbulkan mungkin ada lainnya ya, mungkin peluang zina juga mungkin bisa terbuka, dan awalnya itu dari itu ya, dari adik kakak yang tanpa status, akhirnya misalnya statusnya jadi juga jadi pacaran atau apa ya, yang Allah haramkan gitu ya. Ketika seperti itu kan, itu mana ridho Allah tidak ada di situ gitu ya, dan sesuatu hal bisa terjadi. Siapapun juga mungkin kita perlu mencurigai, berhati-hati gitu ya, karena nggak ada sistem gak mungkin dia mah gitu ya. Itu tuh kita tuh harus lebih berhati-hati gitu, tidak ada yang tidak mungkin. Makanya ketika kita sudah menjaga diri gitu ya, mencari ilmu agama sebanyak-banyaknya gitu ya, dan kita menjaga diri kita, menjaga pakaian kita supaya rapi gitu ya, agar kita juga tidak menjadi peluang fitnah gitu ya, dan kita juga membantu para mata laki-laki gitu ya untuk menjaga pandangannya, kita juga menjaga pandangan kita juga, dan kita saling berlomba untuk taat kepada Allah gitu ya. Insya Allah gitu, peluang untuk hal-hal negatif seperti pelecehan seksual ini tidak akan terjadi seperti itu. Oh begitu Teh. Terus bagaimana nih Teh, kan masih ada nih orang-orang yang memang dia menjaga, dia berpakaian menutup aurat, dia pun kudu basah, tapi tetap aja gitu ada suatu hal-hal yang memang menyebabkan dia terjadi pelecehan terhadap dia gitu. Sebetulnya ya, kenapa gitu ada orang yang terlihat terjaga gitu ya, menjaga gitu ya, tapi tetap gitu pelecehan seksual ini terjadi gitu ya. Ya itu kita perlu kembali lagi ke diri kita gitu ya, bahwa kita tuh perlu berhati-hati dimanapun, kapanpun, kepada siapapun gitu, karena kita juga kadang nggak mungkin beliau mah gitu ya, misalkan teh selaku siapa yang mempunyai jabatan, kadang mempunyai ilmu yang sangat tinggi gitu, bahkan gitu ya, yang kita sangka tidak mungkin melakukannya. Namun ketika ada nafsu ya, pasti setiap manusia ada nafsu ya, pasti kita juga perlu berhati-hatinya sangat gitu kepada siapapun, karena tidak ada yang tidak mungkin sesuatu hal itu terjadi gitu ya, bahkan kepada orang yang mungkin kita sangka itu tidak mungkin melakukannya gitu ya. Nah itu, jadi kita lebih harus berhati-hati kepada siapapun dan dimanapun gitu ya. Itu Teh, jadi memang kita juga suka udah berusaha ya untuk menutup aurat gitu ya, terus menutup suatu hal yang perlu kita jaga, jaga dengan baik gitu. Namun peluang-peluang itu pasti tetap ada, namun kita bisa membatasi dan meminimalisir dengan hal-hal seperti itu, dengan kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jagalah aku gitu ya, karena kemampuan saya untuk menjaga diri saya itu hanya terbatas gitu ya, tapi Allah yang menjaga. Allah pasti lindungi hamba gitu dari godaan ataupun dari gangguan orang lain gitu ya. Ya intinya kita perkuat doa kepada Allah, dan kita terus deketin Allah gitu, bahwa Allah pasti jaga saya gitu ketika saya berusaha untuk menjaga diri, dan Allah pasti akan bantu saya untuk jaga diri saya gitu. Kayak
gitu. Jadi kita terus gitu kepada Allah, karena mungkin ketika kita sudah menjaga dan Allah berusaha untuk selalu gitu ya lindungi kita dimanapun dan kita berada gitu, kita meminta perlindungan dari Allah, insya Allah gitu. Ketika kita berusaha dan Allah lindungi, Allah jaga, insya Allah tidak akan seperti itu kan. Luar biasa ya. Berarti yang kunci utamanya kita harus hati-hati pada siapapun, karena tidak ada yang bisa memastikan bahwa dia itu emang benar-benar baik gitu. Karena kita terbatas gitu, kita hanya bisa melihat dia dari luar gitu. Yang emang tahu segalanya itu cuma Allah aja. Jadi bagaimana caranya kita meminimalisir, setidaknya kita berikhtiar untuk tidak terjadi hal tersebut. Memang ya kita tidak bisa memastikan gitu bahwa gak akan mungkin aku mah gitu ya merasakan hal tersebut, kita tidak bisa seperti itu. Tapi ya betul, setidaknya kita bisa meminimalisir, kita memiliki ikhtiar kita, yaitu dengan berhati-hati kepada siapapun itu. Tidak ada istilah gak akan mungkin karena dia soleh, karena dia bapak saya, atau misal karena dia dosen saya, gak akan. Jadi nggak boleh ada pemikiran seperti itu, tetap harus hati-hati kepada siapapun. Oke, mantap. Teks selanjutnya, siapa aja sih teh yang emang berperan untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual ini? Untuk mencegah ya, siapa saja sih yang mencegah gitu perbuatan pelecehan seksual ini terjadi gitu ya, yang berperan aktif untuk mencegah itu sebenarnya banyak ya teh ya, mulai dari diri kita sendiri gitu ya, untuk melakukan hal-hal kebaikan yang kayak kita tuh perlu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Diri kita pribadi, orang tua, ini khususnya orang tua ya. Orang tua ini sangat berperan gitu ya dalam proses pembentukan anak ya. Maksudnya bagaimana dia pola pikirnya dari kecil itu juga mempengaruhi gitu, dan ini terlibat dalam pencegahan pelecehan seksual ini ya, salah satu yang mendasarinya gitu ya. Ini orang tua penting gitu untuk mencegah hal ini, memberikan pendidikan yang baik gitu kepada anak, bahwa yang baik itu seperti ini loh nak gitu kan ya, dan tidak baik itu seperti ini gitu, sehingga dari kecil dia paham dan ketika sudah besar juga tertanam dengan kuat gitu ya ilmu-ilmu dan pendidikan yang baiknya gitu. Soalnya ini tidak akan terjadi gitu. Terus masyarakat juga membantu, masyarakatnya agamis ya, yang insya Allah menumbuhkan pandangan gitu ya, meskipun dalam zaman sekarang itu ya, menundukkan pandangan itu menjadi hal yang perlu diikhtiarkan lebih gitu ya, karena teknologi yang semakin berkembang saat ini ya, seperti pisau ya, jadi kedua belah pisau tuh yang bisa jadi bermanfaat untuk dakwah misalnya, dan bisa jadi membawa kita kepada keburukan gitu. Bagaimana caranya? Kadang di internet juga apa yang kita cari, ya apa yang tidak kita cari pun ada gitu ya, tiba-tiba muncul ya, tiba-tiba. Nah itu tuh perlu gitu kita siasati, bahwa kita harus menggunakan sosial media ini dengan baik gitu. Jangan sampai kita adanya perkembangan zaman ini, sosial media ini malah membawa kita tergerus gitu, keimanan kita gitu ya, melihat sesuatu yang tidak baik gitu ya, melihat sesuatu yang nauzubillahi min dzalik, yang Allah tidak ridhoi gitu ya, suatu perempuan-perempuan yang haram dia lihat gitu, itu nauzubillahi min dzalik gitu ya. Mudah-mudahan kita terlindung dari seperti itu gitu ya, baik perempuan atau laki-laki itu perlu menjaga pandangannya, apalagi di zaman sekarang yang kita perlu berhati-hati lebih gitu ya, karena banyak sesuatu yang bisa menjerumuskan gitu ya iman kita gitu ya, mata kita, hati kita gitu, itu dari pandangan pertamanya gitu ya. Jadi perlu kita lindungi terlebih dahulu gitu. Kadang adanya kasus pelecehan seksual atau apapun juga ya, kadang kan berawal dari mata gitu ya, kadang ya terkena itu dari mata, dan mata kita yang perlu kita jaga gitu ya. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi ya mata-mata kita, hati kita gitu, perbuatan kita, amin ya. Selain itu masyarakat ya yang Islami, yang agamis gitu ya, terus kita juga dari pemerintah itu perlu gitu ya, bagaimana penerapan peraturan-peraturan yang baik sehingga tegaklah gitu ya, peraturan yang baik sehingga mereka masyarakat itu terarahkan, tidak semena-mena, ada hal-hal yang dibatasi, ada hal-hal yang ditakutkan karena ketika paham agama takut kepada Allah gitu, sehingga masyarakat melakukan peraturannya dengan senang hati dan damai, tentram, ya insya Allah gitu, keburukan tidak akan terjadi. Salah satunya pelecehan seksual ini juga bisa kita minimalisir, usahakan untuk tidak terjadi seperti itu. Jadi banyak banget
yang perlu kita sinergikan gitu, elemen-elemen yang perlu kita sinergikan untuk mencegah pelecehan seksual ini gitu. Jadi kita pribadi, orang tua, masyarakat, bahkan pemerintah gitu perlu adanya sinergi untuk mensukseskan kebaikan ini terjadi dan tegak di muka bumi ini gitu Teh. Iya, betul, karena emang perlu adanya suatu kerjasama antar elemen. Kalau misalnya keluarga aja tapi masyarakatnya nggak mendukung, itu cuma saja ya, cuma saja bakal tetap akan terjadi seperti kita sekarang. Mungkin rasanya sekarang kita sudah menjaga tapi masyarakat bersikap seperti itu akan tetap terjadi gitu. Jadi emang betul siapapun itu memiliki peran yang sama, semuanya berperan penting dalam mencegah terjadinya pelecehan seksual ini. Sehingga emang semuanya harus melek gitu. Melek gimana emang pentingnya pencegahan seksual ini. Menurut Tata itu suatu pendidikan yang emang perlu tertancapkan dari awal ini mengenai seksual gitu ya. Apalagi mengenai menjaga badan kita kepada seorang anak itu penting ya Teh, buat ditanamkan dari sejak kecil gitu di sini. Itu penting banget ya, karena penanaman sejak dini itu akan mengakar ya, akan menjadi pemahaman yang mendalam gitu pada anak, sehingga tumbuh kembang anak tuh akan tumbuh dari pendidikan sejak dini gitu, bahkan dari sejak dalam kandungan. Itu pentingnya peran perempuan ya, bagaimana menjadi madrasatul ula ya, madrasah pertama bagi anak-anaknya itu betul gitu. Bagaimana ibu itu perlu menjaga lisannya, perbuatannya gitu ya. Apapun yang dilakukan ibunya atau orang tuanya itu akan menjadi membekas di anak gitu. Kepada anak tuh akan menjadi peniru ulung anak tuh gitu ya. Jadi ketika melihat orang tuanya baik, insya Allah anak akan baik juga gitu. Makanya ketika kita waktu kecil ya dari kandungan kita baca Al-Quran terus gitu, misalnya berbuat kebaikan, sedekah dan yang lainnya gitu ya. Kita juga berusaha untuk melakukan terus kebaikan-kebaikan, dan nanti ketika sudah lahir kita juga tetap terus mengajarkan hal-hal baik gitu ya, sampai dia tumbuh gitu ya menjadi anak di umur 3 tahun ya, di umur di bawah 5 tahun kayak gitu. Kita ajarkan gitu, bahwa sekarang kan ada lagu-lagunya ya kayak sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh kayak gitu-gitu. Kita juga perlu gitu, jadi tahu anak tuh yang boleh disentuh apa, yang tidak boleh disentuh apa gitu. Hal yang private mana, misalnya yang ini tuh nggak boleh ya nak ya, hal ini tuh tidak boleh dipegang sama siapapun ya nak ya, ini jadi hal-hal seperti itu tuh udah harus kita tanamkan gitu dari sejak kecil gitu ya. Ketika kita sudah tanamkan, misalnya dari anak usia di bawah 3 tahun, di bawah 5 tahun, sampai dia jadi remaja dan dewasa pun tertanamkan bahwa ini tuh nggak boleh loh, ini tuh boleh loh. Jadi ada sesuatu hal yang memang pendampingan orang tua dalam proses pembelajaran kepada anak tuh penting sekali gitu ya. Apalagi urusan tentang seksual gitu ya, ini juga perlu kita tanamkan. Jadi jangan di dalam keluarga tuh jangan sesuatu hal yang tabu ketika kita membahas tentang hal ini gitu. Iya, karena biasanya seperti itu ya Teh. Iya, jadi Ini tuh jadi suatu bahasan yang tabu, jangan dibahas ya, gitu, masih kecil ya, gitu ya. Sebenarnya itu perlu kita sampaikan, namun ada porsinya masing-masing. Di umur sekian kita bahasnya ini dengan bahasa seperti ini gitu ya. Di umur sekian kita bahasnya ini, tetapi dengan bahasa seperti ini ya kita sesuaikan gitu. Jadi kita tetap bahas, kita tetap kasih pengarahan-pengarahan, namun sesuai dengan umurnya, sesuai dengan porsinya gitu. Anak membutuhkan hal ini kita kasih. Jadi jangan sampai dia tuh mencari sendiri dan tidak tahu itu sumbernya dari mana, itu bahaya kan. Dan itu kalau bisa penanaman dan ilmu itu tuh taunya dari orang tuanya. Ketika orang tuanya yang memberi tahu, otomatis terarahkan, dan itu sumbernya betul gitu ya, kita di orang tuanya insya Allah gitu ya, dengan atas bimbingan Allah dan ilmu-ilmu yang kita cari, anak terarahkan dengan benar gitu. Jadi jangan sampai mereka mencari sendiri dan entah itu sumbernya dari mana, dan mereka nanti takutnya tahu dari orang lain, merasa nyaman dengan orang lain, bahkan orang lain melakukan sesuatu yang tidak baik juga kan, itu nauzubillah min dzalik ya. Mending tahu dari kita dengan umurnya berapa, porsinya berapa, dan umur kita menyampaikannya juga jangan sesuai gitu ya dengan umurnya, itu perlu gitu disampaikan. Setuju banget, karena emang pendidikan dari orang tua sangat tertanam kepada seorang anak, apalagi kan faktor biologis ya, sangat menempel ke sifat-sifat orang tua itu, sangat menempel kepada seorang anak itu sendiri. Oke, tadi setelah kita membahas mengenai penyebabnya, terus siapa saja yang berperan, terus bagaimana sih usaha kita agar pelecehan itu tidak terjadi.
baik itu kepada diri kita ataupun bisa saat kita sudah menjadi orang tua kepada anak-anak kita. Baik Teh. Jadi bagaimana sih caranya gitu ya agar pelecehan seksual ini tidak terjadi gitu ya? Mungkin bisa kita lakukan ya beberapa hal seperti misalnya kita tuh yang menanamkan ilmu agama dari sejak dini itu memang betul ya adanya gitu. Jadi bahwa memang perlu kita tanamkan dari sejak dini gitu. Ketika kita menanamkan rasa takut kepada Allah, itu akan tertanam dengan kuat gitu ya. Ketika kita takut kepada Allah, jadi kita melakukan apa saja otomatis Allah lihat nih gitu kan. Aku diperhatiin Allah. Aku emang nggak dilihat siapa-siapa, tapi Allah merhatiin aku gitu. Allah lihat aku gitu kan. Jadi hal itu yang perlu ditanamkan kepada anak gitu, bahwa Allah tuh maha melihat. Misalnya kepada anak nih ya, nah pandangan mama sama papa itu terbatas gitu ya. Pandangan ayah sama bunda itu terbatas. Namun pandangan Allah itu tidak terbatas. Mudah-mudahan Allah melindungi kamu gitu ya dari segala macam perbuatan yang tidak baik gitu ya. Ibu percayakan kepada Allah gitu, bahwa engkau itu akan melakukan kebaikan dimanapun dan kapanpun gitu. Dan itu ya kita perlu tanamkan bahwa kepada anak takut kepada Allah gitu. Jadi jangan sampai anak tuh hanya takut kepada kita ketika kita tidak ada melakukan sesuatu yang tidak baik gitu ya. Bahwa ada Allah yang memperhatikan, bukan hanya ayah dan bunda gitu yang memperhatikan anak kita gitu. Setelah ilmu agama, kita perlu juga memberikan pendidikan yang ya misalnya yang baik gitu ya kepada anak, dari mulai memilihkan teman yang baik kepada dia, dengan memilihkan lingkungan yang baik kepada kita ya. Bahkan lingkungan rumah juga itu mempengaruhi ya. Jadi ketika kita berteman dengan siapapun, dengan siapa saja, namun memilih teman dekat itu perlu sahabat itu ya perlu seleksi misalnya, agar kita tidak terwarnai ya. Bahkan kalau bisa kita mewarnai gitu ya, bukan jadi kita berbau tapi tanpa melebur gitu ya. Jadi seperti itu kepada anak tuh, jadi paham gitu ketika hal-hal seperti itu ya. Terus kita juga apa ya, perlu sinergi yaitu antara semua orang yang terlibat, semua elemen yang terlibat, seperti diri kita pribadi, orang tua, keluarga, masyarakat, atau pemerintah. Kita berusaha untuk mensinergikan itu semua agar bisa mencegah pelecehan seksual ini terjadi gitu. Bagaimana caranya? Kita perlu kerjasama gitu, karena hanya dengan tenaga orang tua, hanya dengan tenaga keluarga, masyarakat, pemerintah saja itu tidak bisa gitu. Hanya satu elemen yang bergerak itu tidak bisa. Ketika semuanya bergerak, insya Allah itu akan terjadi gitu ya, kenyamanan, keamanan, kesejahteraan gitu ya. Bahkan kasus-kasus yang seperti itu juga bahkan mungkin mudah-mudahan bisa tidak terjadi lagi gitu ya. Itu bisa, itu sesuatu yang bisa terjadi. Dan bagaimana caranya ya, itu kita harus sinergi dan terus berdoa kepada Allah bahwa ya Allah, kita sudah berusaha nih gitu ya, kita udah berikhtiar semampu kita ya Allah, tolong menjaga ya Allah gitu. Karena ketika sudah berikhtiar dengan baik, ya siapa lagi yang bisa menggerakkan semuanya kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi kita memohon perlindungan dari Allah, bahwa mudah-mudahan Allah melindungi semuanya, melindungi anak-anak kita, melindungi diri kita aja, dan melindungi semua orang yang kita cintai gitu. Dan insya Allah dengan adanya seperti itu, kita akan terlindungi gitu ya, terbebas, dan mudah-mudahan pelecehan seksual ini tidak akan terjadi lagi. Amin. Insya Allah. Terus aku mau lihat sekarang, kita lihat di fakta sosial sekarang, memang banyak banget sekarang itu kejadian-kejadian, terutama yang lagi viral sekarang, dekat-dekat sekarang itu, yang memang suatu pesantren yang hampir semuanya, belasan santrinya terkena gitu pelecehan, bahkan sampai ada yang melahirkan. Sehingga hal tersebut itu memberikan suatu dampak negatif juga kepada masyarakat lain, terutama perempuan, untuk aku nggak mau pesantren, aku takut katanya, takut dilecehin. Kemarin baru aja Rina dengar ada salah satu murid Rina bilang katanya, Teh aku mah nggak mau pesantren, kenapa? Takut hamil, katanya bilang kayak gitu. Serem gitu ya. Rina serem liatnya, dengarnya juga gitu. Wah, ini emang berita ini emang benar-benar dampaknya besar banget gitu ke anak-anak. Dan di sini mungkin pesan Teteh, bagaimana Teteh menyemangati anak-anak untuk jangan takut gitu. Karena kita masih bisa mencegah gitu. Kita
kita masih bisa melanjutkan pendidikan kita ke pesantren, apalagi pesantren adalah salah satu lembaga yang emang sebagai lembaga yang mempelajari agama gitu, ilmu agama. Jangan sampai gitu pesantren itu kosong karena masalah seperti ini gitu. Bagaimana ucapan semangat Teteh, motivasi Teteh untuk teman-teman semuanya agar tetap semangat melanjutkan pendidikan di pesantren, terutama perempuan. Baik Teh, ya karena adanya berita-berita yang beredar ya hari ini yang membuat kita miris ya, apalagi sebagai perempuan gitu ya, miris dan sedih gitu ya Allah. Hal ini terjadi di tempat yang kita ini baik gitu ya, ya pesantren gitu ya, tempat yang baik gitu menurut kita, dan insya Allah juga akan menjadi tempat penyebar kebaikan ya. Dan kita sebagai anak-anak gitu ya, misalnya sebagai pribadi kita dan nanti disampaikan kepada anak dan orang-orang tersayang kita bahwa pesantren itu yang salah itu bukan pesantrennya gitu ya, yang salah itu pada kepribadian yang mungkin hilaf ya itu. Jadi jangan menyamaratakan bahwa semua pesantren seperti itu, tidak gitu, itu tidak. Yang salah itu bukan pesantrennya, tapi itu mungkin pribadi dari seseorang yang menyebabkan hal itu terjadi gitu. Jadi jangan menjudge bahwa semua pesantren seperti itu, tidak gitu. Jadi sangat dipentingkan gitu kepada adik-adik, kepada anak-anak yang ingin gabung ke pesantren itu sangat bagus gitu. Karena pesantren itu tempat untuk mencari ilmu agama gitu ya, yang akan mendidik, membentuk anak generasi penerus yang agamis, yang cemerlang, yang luar biasa gitu, yang akan sukses dunia dan akhirat insya Allah gitu ya. Jadi jangan takut ya pada adik-adik, misalkan kepada saudara-saudara yang mau gabung ke pesantren gitu ya, jangan takut, jangan khawatir. Insya Allah gitu, kita nanti pilihkan mana pesantren yang baik, kita cari gitu ya, mana pesantren yang maksudnya kita tahu gitu siapa pengurusnya, siapa ustazahnya gitu, sehingga kita akan tenang ketika kita tahu bahwa di tempat yang baik dengan orang yang baik insya Allah gitu ya. Dan kita berdoa kepada Allah, ya Allah jagalah anak hamba di sana gitu. Kembali lagi ke situ, karena Allah yang akan jaga anak kita gitu ya. Dimanapun kita berada, meskipun di pesantren juga kita perlu terus menjaga gitu dan memohon perlindungan dari Allah untuk menjaga anak kita agar ilmu pemahaman agamanya merasuk dan menyerap dengan betul gitu kepada diri anak-anak kita gitu. Sehingga anak-anak kita nanti menjadi ustaz-ustazah kemudian hari gitu ya, menjadi pejuang-pejuang Islam di masa depan. Luar biasa ya, ini perlu ditanamkan gitu kepada adik-adik dan anak-anak bahwa jangan takut untuk gabung pesantren kayak gitu. Jadi pesantren itu tempat yang baik katanya, dapat untuk mencari ilmu agama gitu ya. Banyak hal-hal yang perlu kita dapatkan gitu ya, meskipun bukan hanya di pesantren, tapi pesantren itu perlu kita gaungkan untuk ayo masuk pesantren gitu, agar kita insya Allah akan jadi soleh dan solehah gitu ya, akan jadi membentuk pribadi yang baik gitu. Jadi kayak gitu ya. Jadi jangan takut ya teh ya, jangan karena ada satu kesalahan sehingga nanti pesantren merembet ke yang lainnya, kan nggak boleh kayak gitu ya. Jadi insya Allah pesantren itu aman gitu ya, insya Allah dengan orang-orang yang baik, tempat yang baik insya Allah, dan dengan ilmu agama yang luar biasa gitu. Jadi insya Allah nanti akan melahirkan generasi-generasi yang baik pula kayak gitu teh. Masya Allah. Tapi mungkin perlu kita hati-hati lagi, balik lagi sih ke yang sebelumnya ya. Hati-hati lagi, walaupun kita tahu pesantren insya Allah tempat yang aman. Karena sebelumnya juga saya pernah dengar salah satu orang yang mengatakan bahwa kita akan menciptakan pesantren-pesantren yang aman dan nyaman untuk santri-santrinya. Tapi tahunya kan ada seperti ini. Dan hal itu pun kita tidak bisa langsung percaya gitu. Jadi kita memang perlu hati-hati lagi, selektif lagi. Bagaimana kita milih pesantren mana yang baik. Kita perlu juga tahu alumni-alumni seperti apa gitu. Jadi emang jangan asal memasukkan anak ya teh. Kita harus selektif juga memilih bagaimana sih sebenarnya pesantren yang emang betul-betul itu gitu. Karena kita bisa lihat yang kemarin saja santrinya sedikit dan pengurusnya cuma satu gitu. Itu udah aneh dari awalnya gitu. Sehingga nggak bisa nih kalau misalnya kita langsung percaya gitu bahwa pesantren itu emang aman gitu. Karena banyak yang mengatasnamakan pesantren ya teh. Apalagi sekarang Ghazul Fikri itu makin bermacam-macam gitu. Salah satu halnya mungkin seperti itu. Dan ajaran-ajaran pun di Indonesia itu sangat banyak, sehingga perlu hati-hati dan selektif lagi untuk kita semua memilih apapun itu. Karena memang semua itu berasal dari diri sendiri, balik lagi ke diri sendiri. Bagaimana kita bisa menjaga diri kita, menjaga keluarga kita untuk bisa lebih baik lagi, atau misal
bisa mencegah peluang-peluang terjadinya pelecehan tersebut. Mungkin untuk terakhir banget berikan kayak closing statement lah gitu sebagai penutup di podcast mengenai pelecehan seksual kita pada episode kali ini. Baik Teh, dimanapun berada kita sebagai perempuan itu terlahir istimewa luar biasa. Bagi agama Islam sangat memposisikan kita sebagai orang yang spesial gitu ya, wanita luar biasa. Kita perlu menjaga diri kita dari suatu apapun yang di luar sana yang kurang baik gitu ya. Maka jadilah perempuan yang teduh gitu ya, jadi perempuan yang menjaga, jadi perempuan yang tegas. Insya Allah gitu kita akan terus berminta perlindungan dari Allah, sehingga Allah akan melindungi kita dimanapun tempat dan kapanpun. Seperti itu Teh. Terima kasih. Insya Allah, hubungan wanita adalah tiang suatu negara. Apabila wanitanya baik, maka negara itu pun akan baik. Maka kita sebagai perempuan memiliki tugas dan kewajiban yang besar, memiliki PR yang besar. Bagaimana kita bisa membentuk diri kita untuk menjadi sebaik-baiknya wanita, yaitu wanita yang teduh, wanita yang tegas, dan bisa memberikan manfaat kita kepada seluruh elemen yang ada di dunia ini, terutama kepada diri kita sendiri, sehingga pelecehan seksual tidak terjadi kepada diri kita. Makasih banget Teteh untuk waktunya dan ilmu yang telah diberikan. Saya Rina Nur Latifah dan ditemani dengan Teh Hanifah selaku Ketua Departemen kami Bandung mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk bisa mengaplikasikan, jangan hanya menonton saja ya Teh ya, tapi juga bisa mengaplikasikan dan mendengarkannya dengan baik, sehingga kita bisa menjadi insan-insan, apalagi perempuan-perempuan yang baik dan bisa menjaga diri kita. Mungkin sekian podcast kita kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Teteh yang telah hadir. Mungkin sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.